Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kemudahan dan tentunya taufik untuk terus kita mendengar beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan oleh karenanya kami mengajak kepada kita semua di kesempatan kali ini untuk kita terus memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan lanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulughul Maram, dan kita masih di Kitabul Jami' bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, yaitu bab terkait tentang peringatan terkait tentang akhlak-akhlak yang tercela atau akhlak-akhlak yang buruk. Dan seperti biasa kita akan bacakan hadis di dalam kitab ini. Beliau menyebutkan qala muallif rahimahullahu ta'ala wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Akhrajahu al-Bukhari. Akhrajahu al-Bukhari Kitabul Janaiz babu ma yunha min sabbil amwat, rakmu 1393. Baik saudaraku yang kami muliakan, di sini kita diingatkan oleh muallif hadzal kitab terkait tentang sabbul amwat, yaitu larangan terkait mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Kata muallif, semoga Allah merahmati beliau, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, jangan kalian mencelah orang yang telah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia, qad afdau, artinya mereka telah mendapatkan hasil terkait apa yang sudah mereka lakukan di masa dunia, artinya di saat mereka hidup. Hadis fima akhrajahu al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullahu jalla wa ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita semua sekali lagi terkait tentang an-nahyu an sabbil amwat, larangan mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Baik saudaraku yang kami muliakan, disebutkan oleh muallif hadzal kitab, al-khitabu fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu, adapun tujuan khitab terkait sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ya'udu ila kulli ummah, dan itu berlaku khitabnya kepada seluruh umat, as-sahabatu wa man ba'dahu,
yaitu sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala ajma'in dan orang-orang atau generasi setelah mereka. Wal amwat jam'u mayyit. Adapun amwat itu jamak dari kalimat mayyit, yaitu orang yang sudah meninggal dunia. Walam yuqayyidhu Nabi sallallahu alaihi wasallam la bi mu'min wala bi kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam artian mengikat orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang amwat ini apakah dia mukmin atau kafir, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengikatkan itu orang-orang mukmin atau orang-orang kafir. Wa qauluhu Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa innahum qad afdau, sesungguhnya mereka itu yaitu orang-orang amwat yang sudah meninggal, qad afdau, artinya mereka telah mendapatkan hasil dari apa yang telah mereka lakukan di masa hidupnya. Ai wasalu wantahau ila ma qaddamu minal amal. Artinya mereka telah mendapatkan dari amalan-amalan yang mereka lakukan di masa hidupnya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ilal amal. Li'anna al-insan yanqati amaluhu bi mautihi. Karena kita faham bahwa manusia itu akan terputus dari li'anal insan yanqati amaluhu bi mautihi. Karena amal seseorang itu akan terputus dengan kematiannya. Idza mata insan inqata amaluhu ila mimma istathnahu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali apa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dengan dikecualikan, dan Nabi sebutkan sadaqatun jariyah, yaitu sedekah jariyah, wal ilmu yuntafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat, wa waladu salih alladhi yad'u lah, dan anak yang saleh yang mendoakannya. Afdal rajulu ila maqaddam. Ya, berarti di sini menunjukkan bahwa laki-laki atau orang yang telah meninggal itu, dia telah mendapatkan hasil dari apa yang telah dia lakukan di masa hidupnya. Fayajid ma qaddamahu min hini yamut, maka dia akan mendapatkan saat kematian itu tiba, maka telah terputus ya amal dia, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia lakukan di semasa dia meninggal dunia. Bal qabla an yamut yubashshir imma bil khair, atau saat dia sebelum meninggal dunia, tentu mungkin dia mendapatkan sebuah kabar gembira akan kebaikan. Ja'alanallahu wa iyyakum minhu, semoga Allah menjadikan kita termasuk mereka. Wa imma bis, atau Allah kabarkan kepadanya keburukan. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalik. Dan kita berlindung dan kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya mendapat kabar keburukan saat kematian menghampiri kita. A'adzanallahu wa iyyakum min dzalik. Idzan, kata muallif, hum afdau ila ma qaddamu minal a'mal, bahwa mereka telah mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan dari amal-amal saat mereka masih hidup. Wa hina idzan la hajata li sabbihim, oleh karenanya tidak butuh untuk kita celah mereka. Artinya mereka yang telah meninggal tidak butuh kita untuk celah. Wal muradu bidzalik as-sabbu al-muta'alliq bi a'yanihim la bi aqwalihim. Akan tetapi larangan di sini disebutkan oleh muallif hadzal kitab as-sabbu al-muta'alliq bi a'yanihim, yaitu mencelah orang-orang yang meninggal dunia itu, tetapi yang kita celah adalah a'yanihim, yaitu kepribadiannya. La bi aqwalihim, dan tidak perkataan-perkataan mereka. Amma aqwaluhum, adapun perkataan-perkataan mereka, fala budda an nubayyin al-khata' min as-shawab. Tentu meskipun mereka telah meninggal dunia, jika ada perkataan mereka ada yang salah, maka kewajiban kita adalah menjelaskan perkataan yang salah tersebut, sehingga menjadi sesuatu yang mana yang benar dan mana yang salah.
Walau kana qawla mayyitin qad mata, meskipun perkataan itu sudah telah meninggal orang tersebut. Lakin al-maksud amaluhu bi an naqula li rajulin mayyit, dan ada pun yang dimaksud dengan amalnya seperti kita mengucapkan bagi seseorang yang telah meninggal dunia, hadza rajulul ladzi mata katsirul fusuq. Inilah orang yang telah meninggal dunia tetapi pelaku kefasikan. Katsirul junub, orang ini banyak dosanya. Katsirus sariqah, orang ini ya tukang pencuri. Katsirus syurbil khamr, orang ini pemabuk. La naqulu dzalik. Maka kita tidak boleh melakukan semisal yang tadi kita sebutkan. Karena ini berkaitan tentang a'yunuhum, yaitu sakhsiyah, kepribadiannya, li'anahu afdal ila ma qaddam, karena orang tersebut telah mendapatkan apa yang telah dia lakukan di masa hidupnya. Walaysa hunaka fa'idah minal qadhi fih, karena kita tidak ada faidahnya saat kita mencelah mereka saat mereka telah meninggal dunia. Amma idza kana qad qala qawlan wa hakama hukman sya'a fil ummah, tetapi jika kita mendapatkan sebuah perkataan atau hukum yang dia tetapkan, dan itu perkataan dan hukum itu tersebar di tengah-tengah umat, fala budda an nubayyin butlana qawlihi, jika ungkapan ataupun hukum yang dia sebarkan semasa hidupnya dan itu merupakan sesuatu yang salah, dan kita harus menjelaskan itu kesalahan dan kebatilan. Walihada kanal ulama yarudduna ala man akhta'a fil aqidah atau fil fiqh. Maka kita lihat bagaimana para ulama kita, mereka itu menepis, ya, membantah perkataan-perkataan orang-orang yang telah meninggal dunia. Meskipun mereka telah meninggal dunia, tetapi mereka membantah, ya, terkait tentang perkataan-perkataan mereka yang telah meninggal dunia, baik dalam sisi akidah, dalam sisi masalah fikih. Wa in kanu amwatan, meskipun mereka telah meninggal dunia, tetapi para ulama kita menerangkan dan menjelaskan agar sesuatu itu jelas mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini apabila itu berkaitan tentang ya perkataan aqwal. Nah, oleh karenanya sekali lagi al-muradu bidzalika as-sabbu al-muta'alliq bi a'yanihim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita semua untuk mencelah orang-orang yang telah meninggal dunia. Larangan di sini adalah untuk tidak mencelah terkait tentang kepribadian seseorang tersebut yang telah meninggal dunia. Tetapi adapun perkataan-perkataan mereka atau hukum-hukum yang mereka mungkin dahulu tetapkan, jika itu salah dan itu tersebar, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk kita jelaskan meskipun mereka telah meninggal dunia, agar jelas mana perkataan yang benar dan mana itu perkataan dan hukum yang benar. Nah, oleh karenanya saudara dan sahabatku yang kami muliakan, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi melarang kepada kita semua terkait tentang sabbul amwat, yaitu mencela orang-orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana suatu keindahan Islam di tengah-tengah kita, salah satunya adalah di mana manusia atau kita, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat dijaga kehormatannya. Meskipun sudah meninggal dunia, bagaimana Islam sangat menjaga agar tidak mencederai dari kehormatan seseorang, dan itu dijaga oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentu sekali lagi di antara bentuk keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala, di mana syariat Islam menjaga kehormatan pemeluknya, ya, hatta sampai dia pun meninggal dunia, maka kita tidak boleh ya mencelah terlebih-lebih kalau dia masih hidup. Makanya dalam syariat Islam tidak boleh kita menggibah, tidak boleh kita berdusta atas saudara kita, karena dusta, menggibah, mencemooh, mencela itu adalah salah satu perkara yang bisa mencederai dan merusak kehormatan seseorang. Di dalam hidup saja kita dilarang, di dalam saat orang-orang dan saudara kita telah meninggal dunia, kemudian kita mencelanya, itu